ilmu pendidikan dengan mata kuliah sumber daya manusia dengan dosen pengampu Bapak Karyadi SPD MM. Di sini saya menjelaskan tentang ruang lingkup ekonomi sumber daya manusia, cabang ilmu ekonomi yang membahas prinsip-prinsip pemanfaatan atau pengerahan pemberdayaan tenaga manusia baik secara kuantitatif maupun kualitatif agar dapat menghasilkan barang dan jasa dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia. Sumber daya manusia memiliki dua aspek. 1. Aspek kuantitatif, 2. Aspek kualitatif. Tujuan pemberdayaan sumber daya manusia meningkatkan keterampilan dan kemampuan kerja manusia, meningkatkan taraf hidup manusia, lingkungan keluarga, lingkungan pendidikan dan latihan formal, lingkungan pekerjaan atau perusahaan. Pengelompokan tenaga kerja berdasarkan penduduknya. 1. Tenaga kerja. Tenaga kerja adalah seluruh jumlah penduduk yang dianggap dapat bekerja dan sanggup bekerja jika tidak ada permintaan kerja 15 sampai 64 tahun. 2. Bukan tenaga kerja. Bukan tentang kerja adalah mereka yang dianggap tidak mampu dan tidak mau bekerja meskipun ada pemberitaan pekerjaan. Selanjutnya, peran dalam fungsi sumber daya manusia dalam secara ekonomi. Sumber daya manusia sebagai tenaga kerja, sumber daya manusia sebagai tenaga ahli, sumber daya manusia sebagai pimpinan perusahaan, sumber daya manusia sebagai tenaga usahawan, sumber daya manusia dalam menciptakan dan mengembangkan IPTK, mengorganisasikan penggunaan berbagai faktor produksi. Selanjutnya, di sini ada kegiatan non ekonomi mencakupkan pada aktiva manusia yang dilakukan karena cinta, kasih sayang, simpati atau partisipasi. Kegiatan ini dilakukan secara sukarela dengan tujuan memberikan layanan kepada orang secara gratis, yaitu tidak dapat diukir dari segi uang. Faktor non-ekonomi pembangunan. Selanjutnya, investasi SDM dalam pendidikan. Pendidikan salah satu peran penting dalam kehidupan manusia. Tokoh hidup di dunia yang tak bisa dilepas dalam mengurangi kehidupan di dunia, bahkan model besar di akhirat. Maka jika kita berbicara tentang sumber daya manusia dalam aspek ilmu, kita perlu mempertahankan dan mempengetahuan ilmu menjadi beberapa peran. Selanjutnya, peran SDM dalam pembangunan ekonomi. 2. SDM sebagai tenaga ahli. 3. SDM dalam menciptakan dan mempengaruhi IPK. 4. SDM sebagai tenaga kerja. 5. SDM sebagai usahawan. Selanjutnya, model sumber daya manusia dalam pembangunan ekonomi. Pembangunan perekonomian memiliki tujuan mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dengan diikuti peningkatan kualitas atau kesejahteraan kehidupan selain menjadi output dari pembangunan. Kualitas sumber daya manusia itu juga mempengaruhi faktor
dapat memenuhi pembangunan ekonomi. Dalam revitalisasi urban planning, kontribusi modal manusia dalam satu kawasan turun mendorong pertumbuhan wilayah tersebut. Kawasan perkotaan yang memiliki konsentrasi tenaga kerja cenderung lebih cepat tumbuh. Selanjutnya, kapasitas dan produktivitas sumber daya manusia dalam ekonomi. Di banyak negara berkembang, pemerintahan khusus masih pada produktivitas tentang kerja, disimpang juga produktivitas dari kapital dalam bentuk kapasitas dan produktivitas sumber daya manusia dalam ekonomi. Di banyak negara berkembang, perhatian khusus masih pada produktivitas tenaga kerja, di samping juga produktivitas dan dari kapital dalam bentuk mesin dan perantara yang sebagian besar masih harus diimpor. Sementara itu, kapasitas informasi yang cenderung lebih terbatas. Banyak negara berkembang terkait dengan kebatasan dalam riset. Selanjutnya, pengembangan dan pemberdayaan SDM. Pengembangan SDM adalah suatu usaha untuk meningkatkan kemampuan teknis, teoris, konsentrasi, dan moral karyawan sesuai dengan kebutuhan pekerja atau jabatan melalui pendidikan dan latihan. Pendidikan sendiri berhubungan dengan peningkatan pengetahuan umum dan pemenahan atas lingkungan secara menyeluruh. Tujuan adanya pembangunan: 1. Meningkatkan produktivitas kerja. 2. Meningkatkan efisien. 3. Mengurangi kerusakan. Selanjutnya, pembentukan modal. Modal manusia adalah kemampuan individu agar bisa berinteraksi dengan orang lain yang dilakukan guna peningkatan kualitas kinerja dalam suatu organisasi. Modal introspeksi, modal emosional, modal sosial, modal ketabahan, modal moral, modal kesehatan. Selanjutnya, keterangan. Keterangan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan tenaga kerja pada sebelum, selama, dan setelah selesai masa hubungan kerja, baik pada pekerjaan yang menghasilkan barang maupun berupa jasa. Masalah keterangan. Masalah keterangan dapat ditimbulkan karena beberapa faktor sebagai pendidik, kesempatan kerja, maupun pertumbuhan ekonomi yang relatif rendah. Tenaga kerja dikelompokkan: tenaga kerja terdidik, terlatih, dan tidak terdidik dan terlatih. Selanjutnya, masalah dan kebijakan ketenagaan. Masalah yang dihadapi ketenagaan di Indonesia: 1. Jumlah angka kerja yang tidak seimbang dengan kesepakatan kerja. 2. Mutu tenaga kerja yang relatif rendah. 3. Persebaran tenaga kerja yang tidak merata. 4. Pengangguran. Usaha-usaha mengetahui masalah ketenagaan. 1. Kebijakan pendidik. 2. Kebijakan lapangan pekerja. 3. Kebijakan pengakuan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.